Sebab kota, gedung bertingkat, jalan mulus, sedan berkeliaran, listrik berkelipan, anak sekolah ada yang diantar orang tuanya pakai mobil, dijemput, di rumah ada pembantu, makan di meja dengan garpu, anak majikan berani membentak pembantu yang jauh lebih tua. Walau bagaimanapun, perbuatan itu melanggar ketika dalam adat ketimuran. Mentang-mentang merasa anak majikan, ikut berkuasa dan menentukan sesuatunya. Fenomena kehidupan seperti itu sering muncul di TV. Padahal di pedesaan begitu banyak anak sekolah yang tak bersepatu, berjalan kaki di terik matahari, rumah sekolah mereka tak ada yang bocor. Saat jam pulang, orang tua atau supir sudah menunggu anak-anak mereka dengan kendaraan bermotor roda 2 dan sedan yang mengkilap. Kamu itu anak pengusaha, kamu malah memilih desa. Aku jadi malu karena biarkan kau jauh dari kota, berjalan jam bercekak pinggang. Ayah lebih malu jika aku hanya menerima bersih kehidupan ini dari ayah. Anteng banget judulnya. Menuju jendela yang terbuka, menatap lepas tangan tanpa batas. Betapa ayah harus ganti rugi, tentang sang ayah lagi. Anteng tersenyum memandang lelaki yang takut kepergian anak musuhnya itu. Kepergian Anteng bukan sebuah taruhan. Ini ujian. Jika tak berlebihan, dikatakan pengabdian. Biarkan hidup itu berjalan apa adanya. Anteng merapat daun jendela dan membiarkan cahaya rembulan itu menerobos masuk ke celah kaca jendela saja. Jadi kau tetap berangkat untuk sebuah pengabdian, katamu. Nada itu terkesan melecehkan. Iya, Anteng datar. Bagaimana dengan emakmu? Emak terjam seperti menyimpan peluru pemusnah. Emak tak bakal keberatan, jawab Anteng. Pasti. Mendengar rencanamu, emakmu sudah tak enak badan. Tahu tentang desa, sepi dan kau menyanyiakan hidupmu. Sang ayah menjelaskan. Desa selalu dikategori sepi. Desa selalu diinginkan, jawab Anteng. Biasanya kau nekat, tanya sang ayah. Iya ayah, apapun yang terjadi, aku harus mencoba, jawab Anteng. Perahu bermotor itu melaju menelusuri sungai tanpa hambatan. Di kiri kanan nampak pepohonan tinggi dan rindang. Apakah suatu saat nasib mereka sama dengan yang lain? Ditebang secara sembrono oleh pihak tertentu untuk kepentingan sesaat, seperti yang sering diberitakan di koran di TV. Mau kemana? Soal itu sempat mengagetkan Anteng. Desa Melugai, Anteng. Bapak, saya warga Melugai. Setelah tengah itu. Yang bertugas sebagai guru bantu. Tebak lagi berkubis-tibis menerka. Betul Pak, Anteng merasa senang sekali sudah mendapat seorang kenalan. Lelaki itu mengaku bernama Dorman. Ia adalah pesuruh sekolah, jadi ia tahu tentang akan datang seorang guru baru. Katanya lagi, nanti perahu bermotor akan masuk lagi ke sungai yang lebih kecil. Lebarnya sekitar 12 meter. Airnya cukup jernih, dalamnya sekitar 5 meteran. Setiap jam kemudian, barulah tiba di Pangkalan, dan dari Pangkalan berjalan kaki sekitar 1 jam lagi. Tibalah ke desa Melugai. Apa yang barusan diterima Anteng tadi? Informasi yang berguna sekali. Sehingga dia membayangkan sebuah perjalanan menuju Melugai sekitar 8 jam. 1 jam berjalan kaki bagi Anteng. Biasa baginya dan pengalaman itu ketika dia aktif di pramuka sewaktu SMA dulu. Sekalipun nanti jalannya ada tanjakan, suara mesin perahu bermotor itu cukup riuh karena di kiri kanan sungai masih hutan perawan kayaknya. Tampak beberapa monyet yang melompat-lompat dari dahan seperti ingin berlomba dengan perahu bermotor atau memberi salam selamat datang. Pemandangan itu menarik bagi Anteng, dan itulah saatnya dia teringat jika sejak tadi Tustel dalam tas kuil itu harus beraksi. Para penumpang dan juga sang notaris mengasosiasikan Anteng tak hanya seorang wartawan. Beberapa kali Anteng berhasil menjadi sasaran dengan berbagai pose yang berbeda.
wartawan juga bermantak kesabaran yang ingin tahu. Bukan untuk Anteng. Seperti wartawan, ujar Dorma dengan suara agak keras, kawan bentah suara mesin. Oke, dulu ya, kan? Kita kembali lagi ke Bang Sopi. Mantap bang, mantap. Sip. Yuk.